Dengan Mempersingkat waktu, dibuka buku temanya, buku modulnya ini dibuka. Daniel, bagaimana? Apa masih ngantuk, Daniel? bisa. Oke, dibuka buku temanya dulu. Pada pembelajaran ketiga ya, pembelajaran ketiga ya. Pembelajaran ketiga ya. Saya akan putarkan sebuah video yang sama seperti itu ya. Saya akan putarkan video yang sama. Videonya berjudul tentang raksasa berkepala. Ya, tolong disimak. Kelas 7 aja. Nih. Masih muter-muter, Pak. Masih muter-muter ya, sebentar. Belum masih belum. Saya akan putarkan video. Udah, Pak. Ini laptop saya ini yang agak down ini. Laptop saya juga ini bermasalah ini. Kebanyakan video. Nah, ini berputar-putar juga. Sebelum saya putar video, gini aja, saya bacakan ya. Raksasa berkepala dua. Mohon dipahami nanti ya. Saya akan buat pertanyaan loh. Raksasa berkepala dua. Pada suatu masa, seorang anak laki-laki tinggal di sebuah desa kecil. Namanya Sanjay. Siapa namanya? Sanjay. Sanjay, oke. Ia dan ibunya Sanjay. sudah tua, pernah tinggal di sebuah gubuk. Mereka amat miskin. Mereka nyaris tak mampu makan 2 kali sehari. Begitu Sanjay beranjak dewasa, ia memutuskan untuk mulai berbisnis. Berbisnis itu apa? Berbisnis itu? Ada yang tahu berbisnis itu apa? Ada yang tahu berbisnis itu apa? Ada yang tahu, Devinda, berbisnis itu apa, Devinda? Devinda, dengar suara saya. Berbisnis itu apa? Berbisnis itu menjadi seorang pengusaha atau bisa berjualan, bisa berdagang atau hal yang lain. Ya, diingat. Ini saya coba akan share screen tentang cerita raksasa berkepala dua. Coba akan saya share. Kalau ini bisa akan saya share ya. Coba lihat komputernya dulu, bisa apa enggak ini. Bisa muncul di tampilan kalian? Bisa muncul? Muter-muter, Pak. Masih termuter? Masih muter, Pak. Masih muter-muter, Pak. Oke, sabar. Kondisi sinyal memang. Ternyata masih muter-muter ya. Udah masuk. Bisa masuk? Udah, Pak. Udah, Pak. Sambil masih muter-muter ini YouTube saya ini. Halaman tidak merespon. Apa? Nggak tahu saya. Punya kayaknya. Punya kayaknya loh. Mbak Nana ya. SMP kemarin. Dulu SMP. Pak, coba kirim link aja, Pak. Ya. Pak, kirim link aja, Pak. Oke, sebentar. Michelle, Michelle. Oke,
Oke, nanti akan saya kirim linknya ya, bisa ditonton di YouTube sendiri tentang ceritanya itu. Kemudian saya lanjutkan lagi. Hutan itu dikelilingi oleh pegunungan. Sanjay terus berjalan tanpa takut. Dalam kehidupan malam, ia bisa mendengar suara serangga dengan jelas. Ia melihat ke sekeliling untuk tinggal, tapi tidak menemukan gubuk apapun. Sanjay terus berjalan dan lalu di jarak dekat ia melihat cahaya dari sebuah lampu. Sekarang paragraf Pak, ketiga. suaranya putus-putus, Pak. Ya, coba diamati di paragraf ketiga. Paragraf ketiga. Sanjay mengetuk pintu rumah tersebut. Sudah nemu? Di paragraf ketiga, Devinda sudah ketemu? Devinda sudah ketemu? Disimak, akan saya beri pertanyaan loh ya. Kalau tidak nyimak akan saya beri pertanyaan. Di paragraf ketiga, Sanjay mengetuk pintu rumah tersebut. Sudah ketemu? Paragraf ketiga. Yang ini paragraf ketiga. Di halaman 23. Halaman 23. Di paragraf ketiga, halaman 23. Betul, ini. Kemudian penghuni rumah tersebut berkata, siapa yang mengetuk pintu malam-malam begini? Kemudian Sanjay mendengar suara tersebut berasal dari dalam rumah dan terdengar seperti bukan suara manusia. Setelah pintu terbuka, ternyata penghuni rumah tersebut ialah seorang raksasa berkepala 2. Ketemu ya, tolong disimak. Sanjay sangat ketakutan setelah melihat sosok tinggi besar di hadapannya. Tetapi tidak ada pilihan lain. Akhirnya Sanjay pun meminta izin untuk menginap semalam di rumah tersebut. Sanjay menginap semalam di rumah tersebut. Ya. Sanjay pemilik rumah mengizinkan Sanjay untuk menginap di rumahnya. Tetapi di paragraf keempat ya, sekarang paragraf keempat. Raksasa tersebut memiliki niat yang sangat jahat. Pak, tadi Ya. tadi keluar masuk tadi Pak saya, Pak. Enggak apa-apa, nanti ini rekaman ini akan saya share di YouTube juga kok, enggak apa-apa. Raksasa tersebut memiliki niat yang sangat jahat. Ia merencanakan untuk memakan Sanjay ketika ia tertidur. Tetapi Sanjay mengetahui niat jahat raksasa itu dari sorot matanya. Ketika hendak tidur, ia mendengar suara dan langkah kaki si raksasa tersebut. Sanjay yang cerdik mengambil sebuah bongkahan kayu, diletakkan di tempat tidur, dan diselimuti sebagaimana mestinya pengganti dirinya, lalu ia bersembunyi. Di paragraf kelima, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Akhirnya datanglah raksasa masuk ke kamar Sanjay. Sanjay yang telah bersembunyi melihat raksasa membawa kapak. Pada keesokan harinya, raksasa tersebut kaget ketika Sanjay berjalan ke ruang makan. Raksasa mengira Sanjay memiliki kekuatan sakti. Raksasa pun mengajak Sanjay makan pagi dan dengan rencana jahat si raksasa tersebut. Sanjay yang cerdik memasukkan kantong kain ke dalam bajunya. Ketika ia diberi makan oleh raksasa, Sanjay tidak memakannya, melainkan memasukkan makanan tersebut ke dalam baju yang berisi kantong. Raksasa terheran-heran jika Sanjay mampu menghabiskan makanan tersebut. Lalu Sanjay menipu raksasa itu dengan memasukkan pisau ke perut sehingga kain yang berisi makanan tersebut
Namun naas raksasa tersebut mati terbunuh. Kemudian rumah beserta isinya dimiliki oleh Sanjay. Coba Kak, saya ingin bertanya dulu. Ceritanya tadi berisi tentang apa? Saya bertanya kepada Fania. Fania, ceritanya itu tadi berisi tentang apa? Secara singkat aja, enggak usah panjang lebar. Secara singkat aja. Setelah kamu mendengar tentang apa? Tentang apa, Fania? Secara singkat aja. Secara mana? Enggak dengar saya? Kepala dua. Kepala dua. Siapa yang berkepala dua? Raksasa. Raksasa. Oke. Sekarang ganti Christian. Ceritanya bercerita tentang apa? Secara singkat aja menurut pendengaranmu tadi yang kamu dengarkan tadi tentang apa ceritanya? Dinyalakan dulu, speakernya dinyalakan dulu, speakernya. Mikrofonnya dinyalakan dulu. Mikrofonnya dinyalakan dulu. Christian, mikrofonnya dinyalakan dulu. Oke, sambil menunggu, sekarang saya ingin bertanya kepada Ega. Ega, Lucky, dan welcome. Dijawab langsung bertiga, enggak apa-apa. Yang saya baca tadi isinya tentang apa? Ega, welcome. Lucky, bisa dijawab, dinyalakan speakernya. Ayo, apa dinyalakan dulu speakernya, dinyalakan. Agus, Ya. kita barusan masuk, jadi kita nggak tahu ceritanya. Oh, coba dibaca dulu, dipahami. Dibaca dulu, dipahami. Oke, saya tunggu yang lainnya ya. Sekarang, Jisten, saya ingin bertanya. Karena kemampuan kalian bisa menjawab, akan saya masukkan di sini ya, untuk penilaian saya ya. Saya masukkan di sini untuk penilaian saya bahwa kalian benar-benar aktif mengikuti pembelajaran dengan baik. Jadi akan saya masukkan di sini nilai kalian. Oh, gak kedengeran. Gak kedengeran. Sistem ceritanya tadi tentang apa? Secara singkat dan Tentang jelas. raksasa berkepala dua. Raksasa berkepala dua. Raksasanya tinggal di mana? Di hutan. Siapa yang bersama raksasa tadi? Sanjay. Sanjay. Sanjay kenapa kok tidak terbunuh oleh raksasanya? Karena dia cerdik. Cerdik. Oke, bagus. Akan saya masukkan di nilai ini ya. Kemudian Adit, tolong dinyalakan, dimatikan speakernya di stand, dimatikan speakernya. Adit, tolong dinyalakan speakernya. Oke, coba ceritakan secara singkat dengan bahasamu sendiri tentang cerita tersebut. Putus-putus. Oke. Sambil menunggu yang lain, Reksi. Suaranya Reksi bisa mendengar suara saya? bisa. Oke, ceritanya tentang apa Reksi tadi? Raksasa berkepala dua. Raksasa berkepala dua, tinggal di mana raksasanya tadi? Di hutan. Raksasanya punya niat apa tadi sama si Sanjay? Jahat. Jahatnya bagaimana? Rencana jahatnya bagaimana? Mau makan Sanjay. Oh, tapi berhasil memakan Sanjay apa tidak tadi? Tidak. Karena apa? Karena dia cerdik. Cerdik. Oke, bagus. Sekarang Daniel, kelas 4. Dimatikan. Speakernya dimatikan ya. Saya pareksi. Dimatikan, tolong dimatikan. Sekarang Daniel, coba ceritakan kembali apa yang kamu pahami dari cerita tersebut. Ayo. Akan saya masukkan di nilai ini ya. Apa ceritanya tadi tentang apa, Daniel? Tentang raksasa berkepala dua. Oke, raksasa berkepala dua. Raksasanya tinggal di mana? Di hutan. Di hutan. Dia mau memakan siapa? Sanjay. Sanjay. Sanjay itu siapa Sanjay itu? Sanjay itu siapa?
Siapa Sanjay itu? Orang yang seperti apa Sanjay itu? Dia orang yang kaya atau orang yang miskin? Oke, dia cerdik. Dia orang yang kaya apa yang miskin itu di cerita tersebut, Sanjay itu? Oke, bagus. Tidak apa-apa. Sekarang ganti Michelle. Michelle bisa mendengar suara saya? Soalnya tadi putus-putus, Pak. Oke. Tadi keluar masuk. Ceritanya tentang apa itu? Coba dibaca kemudian diceritakan ke saya. Ceritanya tentang apa? Putus-putus Kak suaranya. Oh, putus-putus. Oke, Angelina sana. Angel. Bisa mendengar suara saya? Bisa, Pak. Oke, bagus. Angel, ceritanya tentang apa itu tadi? Raksasa berkepala 2. Bagus, raksasa berkepala 2. Raksasanya tinggal di mana? Di hutan. Di hutan. Terus kemudian Sanjaynya itu pergi kemana Sanjaynya itu? Pergi ke hutan. Untuk apa dia pergi ke hutan? Untuk mencari makanan. Untuk mencari makanan, oke. Akhirnya Sanjay dimakan oleh raksasa tersebut apa tidak? Tidak. Tidak. Karena apa? Karena dia Apa? Karena dia apa? Karena dia mengerti kejahatannya si raksasa kepala 2. Oke, bagus. Sekarang Elo. Elo, bisa mendengar suara saya? Bisa, Pak. Oke, bisa diceritakan kembali. Cerita apa tadi yang kamu pahami dari cerita itu? Bisa diceritakan kembali. Ceritanya tentang apa? Raksasa berkepala 2. Raksasa berkepala 2. Terus di dalam cerita itu siapa saja yang ikut? Maksudnya tokohnya siapa saja namanya? Tokohnya Sanjaya dengan raksasa. Sanjaya apa Sanjaya? Sanjaya. Sanjaya. Di stand, tokohnya Sanjaya apa Sanjay? Sanjay, Pak. Sanjay, bukan Sanjaya ya Elo ya. Oke, tokohnya siapa Elo? Sanjay. Sanjay. Oke, masuk di kelas saya. Enggak apa-apa. Oke, Sanjay. Lah, kemudian yang punya niat jahat siapa Elo? Raksasa berkepala 2. Raksasa berkepala 2. Oke, akhirnya mau ngapain? Raksasa berkepala 2 itu mau ngapain sama Sanjay? Membunuh. Membunuhnya itu ditusuk, dimakan, apa kan? Atau Ditusuk. ditusuk. Jadi raksasanya menusuk Sanjay. Iya. Iya. Oke, bagus. Enggak apa-apa lah. Gini, jadi ceritanya itu tadi Sanjay itu adalah orang yang amat miskin ya. Ibunya tidak mampu, kemudian Sanjay itu bekerja, berdagang, kemudian setelah itu ia ingin memutuskan untuk ke sebuah merantau. Tahu kalian merantau itu apa? Merantau itu tahu apa merantau? Tahu merantau? Jauh dari orang tua. Merantau itu gini, kamu dari desa pergi ke kota untuk mencari sebuah pekerjaan. Nah, itu namanya merantau. Akhirnya bertemulah sama si raksasa itu, si Sanjay. Akhirnya raksasa itu punya niat jahat sama manusia itu. Dan akhirnya mau dimakan. Karena Sanjaynya cerdik, akhirnya raksasa itu yang terbunuh. Jadi dari cerita itu dapat disimpulkan kalian atau kita semua seorang manusia itu diciptakan Tuhan mempunyai akal dan pikiran. Punya akal dan pikiran. Akan saya tanya lagi loh ya. Punya akal dan pikiran.
Jadi manusia dapat berpikir untuk memenuhi kebutuhannya. Akhirnya dia memutuskan yang pertama merantau ya, bekerja agar dia dapat membahagiakan orang tuanya. Kalian di sini juga harus begitu. Sampai lift kelas 1 lift. Gak tahu halaman berapa. Bentar. Tahu jangan kau halaman berapa. Jadi seperti itu ya. Saya minta harapannya ketika kalian sudah dewasa nanti, kalian harus tetap menyayangi orang tua kalian, sama seperti ceritanya Sanjay itu. Kemudian kalau bersekolah, sekolah yang sungguh-sungguh. Kalian harus belajar agar menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang sukses. Daniel, apa masih ngantuk? Enggak. Nah, saya bisa melihat ya siapa yang aktif, siapa yang pasif. Siap-siap saya datangi. Oke, berikutnya di halaman ini dikerjakan nanti setelah melihat mengikuti pembelajaran Zoom. Ini nanti pertanyaan ini tolong dikerjakan di buku tulis. Pertanyaan-pertanyaan ini tolong dikerjakan di buku tulis. Kemudian yang halaman 24, sudah dibuka halaman 24. Yang halaman 24 itu menuliskan informasi yang diperoleh. Kalian sudah paham paragraf apa belum? Iya. Paragraf itu adalah kalimat yang menjorok. Setiap paragraf itu loh. Coba diamati di sini. Paragrafnya di sini ada berapa di sini? Di bacaan ini ada berapa paragraf? 5. Ada berapa? Ada berapa paragraf? 5. Coba. 6, tahu reaksi. Ada berapa reaksi? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi di setiap paragraf nanti kamu cari informasi yang kamu peroleh, kemudian bisa dituliskan di lembar ini. Pak, saya kurang suka masuk terus, Pak. Apanya? Gimana? Saya kurang masuk terus. Oh, gini. Boleh meninggalkan meeting, kemudian nanti ikut Zoom. Ikut YouTube. Boleh meninggalkan meeting langsung ikut ke YouTube. Jika sinyalnya tidak bagus. Oke ya? Iya, Pak. Kemudian setelah itu kalian bisa menuliskan informasi dari paragraf tersebut, dituliskan di dalam buku tulis ini ya. Oke, paham? Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya lanjutkan ke berikutnya, materi berikutnya? Ada yang mau ditanyakan dulu? Pak, Daniel, kerjakan di buku apa, Pak? di buku tematik, di buku tulis tematik. Makasih, Pak. Oke, Pak. nanti ngerjakannya nanti setelah Zoom selesai. Daniel, paham apa enggak, Daniel? Pak. Iya. Paragrafnya ada berapa? 6. 6. Oke, paragrafnya ada 6. Kita lanjut yang B. Halaman 24 yang B. Mengamati bunyi. Mengamati bunyi. Saya bacakan ya, bagaimana cerita rakyat di teks di atas. Menarik bukan? Kalian tentu bisa membayangkan bunyi yang terdengar ketika Sanjay mengetuk tuh. Kalau mengetuk pintu suaranya bagaimana yang keluar? Oke, lah itu yang disebut sebagai sumber bunyi. Ketika kalian memukul meja, kemudian mengetuk pintu, kemudian apapun itu bisa mengeluarkan suara. Saya bacakan lagi ya. Bunyi merupakan salah satu sumber energi. Energi yang dihasilkan dari bunyi disebut sumber energi. Pernahkah kamu mendengar suara petasan yang meledak? Kamu pernah mendengar suara petasan apa enggak? Pernah. Pernah ya? Oke. Kemudian tentu telinga kamu sakit karena suara ledakan petasan tersebut. Yang dihasilkan oleh petasan itu yang disebut energi
bunyi. Kita dapat mengukur kekuatan bunyi dengan satuan desibel. Tingkat kekuatan bunyi yang lebih besar dari 120 desibel dapat merusak pendengaran manusia. Manusia punya yang namanya gendang telinga, ya, agar bisa mendengar. Kemudian bunyi dapat dihasilkan dari berbagai macam sumber energi. Sumber bunyi. Sebenarnya bunyi dihasilkan oleh setiap benda yang bergetar. Coba dilihat halaman 25. Halaman 25. Yang tugas pertama ini, carilah 5 benda di rumahmu yang menghasilkan bunyi. Saya tanya kepada Fania. Fania bisa mendengarkan suara saya? Fania bisa mendengarkan suara saya? Bisa mendengar suara saya, Fania? Kira-kira benda apa saja ya di rumahmu yang bisa menghasilkan energi bunyi ya? Menghasilkan suara maksudnya. Apa saja ya? Televisi. Apa? Televisi. Oke, bagus. Kemudian Reksi, kira-kira benda apa saja ya di rumahmu yang dapat menghasilkan bunyi ya? Pintu. Pintunya diapakan? Diketuk. Ketuk, oke. Kemudian Jisten, kira-kira benda apa saja sih di rumahmu yang dapat menghasilkan bunyi? Tong. Apa? Tong. Tongnya diapakan? Dipukul. Dipukul, oke. Dipukul, Bagus. Pak. Oke, Adit. Kira-kira benda apa saja sih di rumahmu yang dapat menghasilkan bunyi? Gelas. Gelasnya diapakan? Dipukul pakai sendok. Dipukul pakai sendok. Suaranya apa? Ting 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 gitu ya. Oke, sekarang Ega. Ega. Kira-kira benda apa saja di rumahmu yang menghasilkan bunyi? Gitar, Pak. Luki mana Luki? Luki aja yang jawab, gantian. Luki yang jawab. Luki mana Luki? Luki mana Luki? Kira-kira benda apa yang dapat menghasilkan bunyi di sekitar rumahmu? Welcome apa welcome? Gitar. Oke, Daniel. Kira-kira benda apa ya di rumahmu yang menghasilkan bunyi? Speaker. Speaker, bagus. Speaker. Selain speaker apa lagi? Apa lagi selain speaker? Coba, ayo. Apa lagi selain speaker? Ayo, Pak. Sambil dipikir ya. Sambil dipikirkan, saya akan bertanya ke temanmu, akan kembali lagi ke kamu ya. Christian. Christian, dinyalakan speakernya. Ayo, Bang. Dinyalakan speakernya, bisa? Oke. Benda apa saja Christian di rumahmu yang menghasilkan bunyi? Piano. Apa? Apa, Christian? Piano. Oke. Kemudian Elo, sekarang Elo. Benda apa saja di rumahmu yang menghasilkan bunyi? Lemari, Pak, lemari. Lemarinya diapakan? Ketok. Diketok. Oh, oke. Terus kemudian Angelina Sana. Kira-kira benda apa saja di rumahmu yang menghasilkan bunyi? Kulkas diketuk, Pak. Oke. Kulkas diketuk. Ya, bagus. Kemudian Ciko, kira-kira benda apa saja di rumahmu yang menghasilkan bunyi?
Kaca. Kaca diapakan? Diketuk. Oke, Daniel ternyata jawab gitar. Benda yang menghasilkan bunyi di rumahnya adalah gitar. Oke, bagus. Kemudian Jessie bisa mendengar suara saya? Benar, Pak. Oke, kira-kira benda apa ya di rumah kamu yang bisa menghasilkan bunyi? Kursi, Pak. Kursi. Kursinya diapakan? Diketuk. Diketuk. Devinda, benda apa saja di rumahmu yang dapat menghasilkan bunyi? Ayo, apa? Nggak usah jauh-jauh, Devinda. Ketika kamu gini, tepuk tangan. Menghasilkan bunyi apa enggak? Coba, 3 kali tepuk pramuka. Oke, coba ayo bersama-sama. 3 kali tepuk pramuka. Diikuti semua, wajib. Ayo. 3, 2, 1. 3 kali tepuk pramuka. Tangan kalian tadi itu loh, ketika dipukulkan bertemu sama tangan, ini akan menghasilkan energi atau sumber bunyi. Seperti itu ya. Oke, pembelajaran hari ini sampai di sini. Setelah ini akan dilanjutkan pembelajaran agama. Tolong dicatat, tolong ditulis. Saya akan mengabsen kalian di sini. Ya, bawa Alkitab kalian. Ya, bawa Alkitab kalian. Kemudian disiapkan buku tulisnya. 2 menit sudah siap. 2 menit sudah siap. Pak Jumadi akan saya persilahkan untuk mengajar kalian. Saya akan tetap di sini dan mengamati kalian. Hitungan ketiga sudah siap ya. 3, 2, 1, mulai ya. Pak Jumadi bisa mendengar suara saya, bisa mengikuti pembelajaran di kelas 4. Pak Jumadi, terima kasih. Ketemu lagi sama saya. Speakernya dimatikan. Ya, selesai. Sudah. Pelajarannya tadi sudah selesai. Kamu ini Hai Anyel, Anyel di sana. Jangan lihat, pasti berantak guru nggak tahu kamu. Abang lagi bikin. Heidi, tadi disuruh buka pelajaran nomor anu. Dengar lo cuma anu toh. Jo, kayaknya kamu nggak penting deh bagian Jo. Ya Jo. Apa dia sabar, Kon? Kon bersabar. Pertama ya kan, itu akan. Yel. Betul. Yang penting betul. Sama tulis. Begini akhirnya. Maka belajar nulis cepat. Oke, sambil menunggu ya. Saya punya es tepuk 1. Tepuk tunggal. Berapa tepuk tunggal? Masih ingat? Tepuk tunggal. Masih ingat tepuk tunggal? Tepuk ganda? Oke, coba. Tepuk tunggal. Ingat, Pak. Tunggal yang Ganda. tunggal teh satu Oke, toh. selamat datang Pak Jumadi. Silakan bergabung bersama siswa kelas 4. Pak Jumadi, silakan. Oke, bersama Pak Jumadi ya. Enggak itu kucing makan tikus. Katanya Adit. Mana? Ini sekolahan ini Apa sih? udah Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak.
Kita akan belajar agama ya pagi ini ya. Oke, Pak. Seperti biasanya, kalau waktu pendidikan agama Kristen, siapkan Alkitab. Yang terutama kita akan belajar dari Alkitab. Sudah ya? Oke. Sebelum kita mulai, kita akan berdoa dulu ya. Ya, kita tetap mengandalkan Tuhan ya di dalam proses belajar mengajar ini. Oke, mari kita. Christian, ayo kita berdoa. Christian, Christian, ayo kita berdoa. Oke. Terima kasih Tuhan, Tuhan sungguh amat baik. Walaupun dengan daring kita masih tetap belajar ya Tuhan. Tuhan memberkati proses belajar mengajar pada pagi ini, sehingga melalui proses mengajar ini kami dikuatkan iman kami, semakin setia, semakin taat kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke, yuk buka Alkitabnya. Ya, buka Alkitabnya. Ya. Dalam minggu ini kita akan belajar tentang apa anak-anak? Dari Pak Agus belajar tentang apa? Raksasa berkepala 2. Ya, kenapa? Raksasa berkepala 2. Oke, ya. Minggu ini kita akan belajar petir. Tahu petir anak-anak? Tahu petir ya? Iya. Petir itu biasanya adanya di musim apa biasanya? Musim hujan atau musim kemarau? Musim hujan. Ya, biasanya kan. Biasanya petir itu kan di langit ya. Kalau bisa lihat di langit ada semacam kayak cahaya terang, ada kayak kilat gitu ya. Kilat terang sekali. Kemudian sebentar lagi ada suara guntur, menggelegar. Ada kalanya keras sekali sehingga kita bisa, ada kalanya kita terkejut ya. Sekali ya, seperti itu ya. Itu adalah petir. Ya. Tapi ada nggak di dalam Alkitab tentang petir, tentang guntur gitu ya? Coba buka Alkitabnya di dalam kitab Ayub pasal 37. Ayub pasal 37 ayat 2 sampai 5. Ya. Ayub pasal 37 ayat 2 sampai 5. Devinda bisa mencari Guru Ayub berapa, Pak? Alkitab. Ayub 37 Dia melemaskan seluruh kolong 37 langit ayat dan 2 juga sampai 5. Siapa yang sudah ketemu? Daniel sudah ketemu, Daniel? Sudah. Sudah. Oke, coba Daniel baca ya untuk kita ya. Coba Daniel baca. Ayub berapa, Pak? Ayub 37 ayat 2 sampai 5. Coba Daniel baca. Dengarlah gegap gempita suaranya. Guru yang keluar dari dalam mulutnya, ia melepaskan ke seluruh kolong langit. Dan juga kilat petirnya bumi. Kemudian suaranya menderu, ia menggunturnya yang megah. Ia tidak menahan kilat petir, suaranya kedengaran. Allah menggunturkan suaranya yang mengagumkan. Ia melakukan perbuatan besar yang tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Iya, terima kasih. Di situ dikatakan ya,
dengarlah gegap gempita suaranya. Dan keluar dari dalam mulutnya, dia melepaskannya ke seluruh kolong langit, dan juga kilat petirnya. Kemudian suaranya mendengar, dia mengkutuk orang yang megah, dia tidak menahan kilat petir. Ini salah. Mundur dengan suaranya. Efek lagi Kekuatan yang tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Ya. Berapa? Coba. Speakernya dimatiin. Coba jangan ribut Males. ya. Ega. Oke. Ya, dengarkan dulu. Ya. Jadi seperti saya jelaskan ya, petir ya. Kalian tentunya kelas 4 sudah tahu petir ya, semuanya tentang petir ya. Tetapi Tuhan katakan ya di dalam Mazmur ya, dikatakan itu adalah menunjukkan suara Allah, suara Tuhan. Ya. Dan itu menunjukkan kemahakuasaan atau kebesaran Tuhan, kemahabesaran Tuhan. Ya, jadi dari situ melalui kisah petir ini kita dapat belajar tentang kemahabesaran Tuhan. Kenapa saya katakan seperti itu? Ya, dengan petir yang sangat keras itu saja. Ya, yang seringkali mengagetkan kita, apalagi suara Tuhan. Ya, makanya dari kisah tentang petir ini yang dapat kita pelajari bahwa Tuhan Maha Besar, Tuhanlah yang hanya Tuhan saja yang dimuliakan. Kita sebagai ciptaan Tuhan tidak ada apa-apanya dibanding dengan kemahabesaran Tuhan. Ya, kemahabesaran Tuhan. Kalau kalian melihat dan juga mendengar suara petir, kalian harus ingat, ya, itu semuanya karena Tuhan. Tuhan tidak pernah, istilahnya itu, halo, dengar semua ya? Ya. Dengar ya? Oke, ya, saya jelaskan lagi ya. Jadi dari kisah petir, cerita tentang petir ini yang dapat kita lihat atau kita pahami bahwa Tuhan Maha Besar. Kalau suara petir saja sedemikian kerasnya, apalagi suara Tuhan bisa jauh lebih keras daripada petir. Ya. Makanya dari sinilah yang dapat kita pelajari, kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Besar. Ya. Kita harus tetap tunduk, kita tetap hormat, karena di dalam Mazmur dikatakan ya, hanya Tuhanlah yang patut kita muliakan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kewajiban kita adalah memuliakan nama Tuhan. Ya, hanya Tuhan saja yang dipuji. Ya. Melalui suara petir ini, ya, kita dapat mengingat suara Tuhan. Dan disitulah kita bisa mengagungkan nama Tuhan. Ya, itu ya anak-anak ya, yang dapat Bapak jelaskan tentang petir ya. Melalui kisah petir ini kita semakin merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, bahwa dan hanya Tuhan saja yang layak ditinggikan. Itu yang bisa saya jelaskan ya. Pendidikan agama Kristen selesai, nanti kalian bisa pelajari di modul ya. Situ juga saya kirimkan tentang petir juga.
Selamat pagi anak-anak, Tuhan Yesus memberkati. Amin. 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 Oke, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran tema sama agama. Mapelnya apa hari ini tentang apa? Tematik sama agama ya. Jadi nanti sama agama. nanti akan saya kirim tugas agamanya di handphone kalian masing-masing. Ya, didengarkan ya. Nanti akan saya kirim tugas agama di handphone kalian masing-masing. Dikerjakannya di mana, Pak? Di buku tulis agama. Untuk tematik tadi yang saya jelaskan ditulis di buku tema. Oke? Oke, Luki, paham Luki? Luki? Loh, Ega? Suara saya? Oke ya, sampai sekian dulu pembelajaran hari ini. Saya mohon dipimpin untuk doa ya. Ega, tolong dipimpin teman-temannya berdoa. Hitungan ketiga sudah siap sikap doa semua. 1, 2, dinyalakan dulu speakernya dinyalakan. 1, 2, 3, mulai. Berdoa mulai. Pimpin. Terima kasih Tuhan. Kami telah belajar ya Tuhan. Tuhan. Kau berkati guru-guru yang mengajar kami ya Tuhan. Kau berkati ya Tuhan. Tuhan juga berdoa untuk teman-teman ya Tuhan. Kau jaga mereka ya Tuhan. Kau lindungi mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Oke, sampai jumpa untuk pertemuan berikutnya ya. Bisa live meeting semuanya. Sampai jumpa kembali. Kita meninggalkan. Dadah, sampai bertemu lagi. Terima kasih. Luki kenapa kok gini Luki? Luki kenapa? Sarang heo Pak. Sarang heo. Sarang tawon. Nah, saya keluar dulu ya. Ya, silakan bisa meninggalkan Zoom meeting. Luki, kenapa kok seperti ini? Siapa Luki? Ke saya ta? Ini ke saya. Ini ke saya ta? Gini, Luki. Bagus. Ya. Ya. Bagus. Ya. Bukan kayak gini. Gak apa. Kayak gini. Saya enggak bisa kok memang. Saya bisanya sarang tawon. Sarang tawon kita yang bisanya. Bisa meninggalkan Zoom, Adit, Disten, Fania, Christian, Angelina sana, Jessie bisa meninggalkan grup. Loh, itu si Pen yang belakang itu si Pen ternyata. Ya. Mas ditutup tumpah itu nanti. Jangan keluar Sepanda, jangan keluar. Jangan keluar Ten, jangan keluar. Jangan keluar Ten.
Senyum-senyum sendiri. Silit. Bagus. Ya, Tolong saya dimasukin ke kelas 5, Pak. Itu kapan dari kelas 5. Oke. Makasih. Sebentar. Sampean sebagai apa? Tak jadikan kita misalkan CO host. Oh, enggak bisa ini CO. Co-host ya? Iya, enggak bisa. Ya, sampai coba sih Ali. Bapak Ibu, ini saya lagi Zoom di kelas 5. Tolong jangan berisik. Please deh, please banget. Ibu makan babi. Teman sampai Pakai spaghetti. Model baru kan memang. Mira, tolong masuk no iki. Masuk no kode meeting ID 89. taparani langsung ya. Kosi. Bungkul. Ya bungkul itu nasi rambut tor, tak pernah sih. Adrina boleh keluar. Sudah selesai pembelajaran hari ini. Ditekan nih. Ya, kayak cepet lu. Paling rendah sekarang 150. Itu paling rendah 150. Gue pusing. Iya, kemarin kita itu olahan tapi ini mengedukasi kamu. Bikin musik pertama ya. Sekolah selanjutnya namanya benar ya, ya benar. Ya apa tuh? Ya wes ini sementara yang bisa terus nanti kalau sih aku mohon maaf lah emang ya kanjak aku emang lebih ya kayak serang sama kepala sekolah. Konek mangkok. Tak parani ae saiki. Tak pegangan semua. Ayo, saya lagi. Ya deket Surabaya. Iya, pasaran Bang. Tak langsung tuh kau sih. Akar-akar deh. Telepon. Si kemori-mori berjoget. Udah tiap hari. Ono ikai koncoku di Yes. Selesai dah, Mem. Amora bisa keluar, enggak apa-apa, sudah selesai, sudah berdoa Amora. Berdoa sendiri ya. Amora berdoa sendiri. Karena tadi sudah hilang semua teman-temanmu. Ini tinggal. Ini dia. Aku tak boleh.